Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mimin di channel SF Movie. Di video ini, izinkan Mimin mereview sebuah film yang sangat menarik. Film ini mengisahkan tentang makhluk mitologi yang ternyata benar-benar ada di dunia nyata bernama unicorn. Gimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita menuju filmnya. Cekidot! Cerita dimulai di dalam sebuah pesawat, di mana seorang gadis muda bernama Ridley sedang melakukan perjalanan bersama ayahnya yang bernama Elliot Kidner menuju perkebunan milik Odell yang kebetulan adalah atasan Elliot. Tak lama setelah mereka mendarat, keduanya langsung menuju lokasi tujuan. Dalam perjalanan, Elliot mengucapkan terima kasih kepada Ridley karena sudah mau menemaninya. Sementara mereka berbincang, bos Elliot yaitu Odell menelepon dan menanyakan kenapa Elliot belum tiba di tempat pertemuan. Saat Elliot mencoba menjelaskan sambil menyetir dengan tergesa-gesa, tanpa sengaja dia menabrak seekor bayi unicorn yang hampir menyebabkan kecelakaan besar. Oh yes, yeah, I'm so sorry about this, Mr. Leopold. Use some tissue, that's disgusting. You couldn't watch the fucking road? It's okay. Beruntung, mereka berdua tidak mengalami luka. Setelah kejadian itu, Elliot dan Ridley berbicara soal apa yang baru saja terjadi dan Ridley menyadari bahwa makhluk yang tertabrak tadi ternyata masih hidup. Mereka pun mendekati hewan tersebut. Ridley begitu terkejut melihat seekor unicorn dalam keadaan sangat terluka. Elliot merasa mereka tidak bisa meninggalkan unicorn itu begitu saja karena masih bernyawa. Saat Elliot pergi untuk mencari pertolongan, Ridley malah terpaku melihat unicorn itu. Tiba-tiba, tanduk unicorn memancarkan cahaya ajaib dan Ridley tanpa sengaja menyentuhnya. Sentuhan itu membuat Ridley mengalami penglihatan aneh, seperti dibawa ke dimensi lain. Namun, saat ia kembali ke realita, dia melihat ayahnya dengan brutal menghantam kepala unicorn itu hingga mati. Adegan kemudian berganti, memperlihatkan Elliot dan Ridley tiba di rumah Odell dengan mobil yang sudah sangat rusak parah. Di sana, mereka disambut oleh anak Odell bernama Spearheart dan istrinya bernama Belinda. Mereka kemudian masuk untuk menghadiri pertemuan dengan Odell. Terungkap bahwa Odell ternyata mengidap penyakit kanker. Namun, Ridley tanpa tidak fokus dan masih terguncang akibat peristiwa sebelumnya. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan pertemuan. Saat dia pergi, seorang asisten bernama Saul mulai memantau gerak-geriknya, termasuk memperhatikan kondisi keadaan Elliot yang tampak rusak. Sementara itu, Ridley mulai panik karena merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya. Dia kemudian menyadari bahwa jerawat yang sebelumnya ada di wajahnya telah hilang. Rupanya itu disebabkan oleh darah unicorn yang menempel di wiper mobil mereka. Sementara itu, Ridley terlihat sangat resah. Tanpa mereka sadari, bayi unicorn yang sebelumnya mereka tabrak ternyata secara ajaib mulai memulihkan dirinya sendiri di dalam mobil mereka. Adegan berlanjut ketika Ridley memanggil ayahnya untuk bicara secara pribadi tentang unicorn itu. Sayangnya, Elliot tidak tertarik membahas hal itu karena pikirannya hanya fokus menyelesaikan kesepakatan bisnis dengan Odell dan memastikan Ridley segera pulih. Saat mereka berbicara, tiba-tiba mobil Elliot mulai bergetar keras, membuat semua orang di gedung terkejut. Elliot tetap menyangkal telah menabrak apapun selama perjalanan. Namun, kebohongan itu segera terbongkar ketika unicorn itu berusaha melarikan diri dan menciptakan kekacauan besar. Naasnya, asisten Odell muncul di lokasi dan langsung menembak unicorn itu tepat di kepalanya. Setelah kejadian itu, mereka semua berdiskusi
mencoba menebak makhluk aneh apa yang baru saja mereka lihat. Pada momen itu, Elliot baru menyadari bahwa wajah Ridley kini sudah bersih dari jerawat. Ridley kemudian menjelaskan kepada ayahnya bahwa jerawatnya hilang setelah secara tidak sengaja membasuh wajahnya dengan darah unicorn. Menariknya, Elliot juga merasakan perubahan pada dirinya. Alergi yang selama ini dia derita pun ikut hilang, kemungkinan karena percikan darah unicorn. Meski begitu, Odell tetap mengajak semua orang masuk untuk kembali fokus membahas urusan bisnis. Menjelang sore, Elliot mendekati Ridley untuk memastikan kondisi putrinya. Elliot mencoba menjelaskan bahwa dia menghancurkan kepala unicorn tadi karena mengira Ridley mengalami kejang. Namun, Ridley dengan tegas mengatakan ayahnya salah. Menurutnya, dia bukan mengalami kejang, melainkan merasakan semacam ikatan khusus dengan unicorn itu setelah menyentuhnya. Sayangnya, Elliot tak percaya dengan pengakuan Ridley, bahkan sampai mengusirnya dari kamar. Saat sendirian, Ridley menatap foto-foto keluarganya di ponselnya dan tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada gambar unicorn muncul di latar belakang fotonya. Demi mencari tahu lebih banyak, Ridley pun mulai menggali informasi tentang unicorn. Di sisi lain, di dekat kolam renang, Elliot dan Spearheart sempat berbicara sebentar mengenai alasan Ridley bersikap dingin terhadap Spearheart. Namun, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara keras yang berasal dari dalam hutan. Sementara itu, Ridley terus mempelajari lebih jauh tentang unicorn dan mulai memahami betapa berbahayanya makhluk-makhluk itu, terutama jika manusia mencoba memanfaatkan mereka demi keuntungan pribadi. Setelah mencari informasi, Ridley akhirnya pergi tidur. Sayangnya, malam itu dia malah dihantui serangkaian mimpi buruk. Di sisi lain, Ridley menjelajahi hutan dan mendengar suara keras dari unicorn lain. Tanpa pikir panjang, dia segera kembali ke rumah Odell. Sementara itu, Elliot berbincang singkat dengan bosnya yang memberitahunya bahwa dia merasa jauh lebih baik sekarang. Odell mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan ajaib yang seolah memberinya harapan baru dalam hidup. Ketika Ridley kembali ke rumah, dia terus memperdalam penelitiannya mengenai teori tentang unicorn. Spearheart sempat berbicara sebentar dengan Ridley, lalu terkejut saat melihat ayahnya kini tampak sehat, bahkan bisa berdiri tanpa bantuan apapun. Para ilmuwan kemudian mengambil sampel darah Odell untuk memastikan apakah dia sudah bebas dari kanker. Setelah diperiksa, ternyata benar, Odell dinyatakan sembuh total. Karena itu, Odell memerintahkan agar unicorn segera dipindahkan ke markas, supaya mereka bisa memproduksi ramuan itu dalam jumlah besar. Sementara itu, Ridley berusaha menyampaikan penelitiannya kepada keluarga Odell mengenai bahaya dari rencana mereka. Sayangnya, tak ada satupun yang mau mendengarkannya, termasuk ayahnya sendiri. Semua orang hanya fokus pada potensi keuntungan besar yang bisa mereka peroleh. Bahkan ada yang mulai meminum darah unicorn. Setelah beberapa lama, Ridley akhirnya berhasil menarik perhatian mereka dan menyuarakan kekhawatirannya, memperingatkan bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi jika mereka terus mengeksploitasi unicorn. Namun, lagi-lagi tak ada yang mau mendengarkan peringatannya. Kesal, Ridley pun pergi. Sementara para staf memindahkan unicorn ke fasilitas utama mereka. Dari kejauhan, Ridley mengamati bahwa hal-hal aneh mulai terjadi, seperti gangguan listrik dan langit yang tampak berubah warna. Di sisi lain, Elliot mendatangi para ilmuwan. Namun, tanpa diduga, pemimpin tim ilmuwan itu tiba-tiba tewas diserang oleh unicorn lain yang datang dari luar.
Dalam kepanikan, Odell dan anak buahnya mencoba melawan unicorn dengan senjata. Tetapi keadaan semakin kacau. Unicorn itu menyerang dan membantai banyak orang yang menghalangi jalannya. Diliputi rasa takut, Ridley berlari menyelamatkan diri, yang kemudian memancing unicorn mengejarnya. Setelah beberapa saat, tanduk unicorn tersebut mulai memancarkan cahaya. Tetapi sebelum sesuatu terjadi, kepala keamanan Odell datang dan menembaki unicorn itu berkali-kali, memaksanya melarikan diri. Sekali lagi, Ridley berusaha memperingatkan semua orang tentang malapetaka yang akan datang, tetapi mereka tetap tak menggubrisnya, terutama Odell yang malah asyik merayakan kematian unicorn tersebut. Setelah kelompok itu berkumpul lagi di perkebunan keluarga Odell, Odell bersiap mengirim Shaw bersama timnya ke hutan untuk memburu unicorn hitam. Sementara Spearheart mengambil sebotol serbuk dari tanduk unicorn. Di sisi lain, Ridley dengan cepat menemukan melalui penelitiannya bahwa unicorn memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri, yang berarti unicorn yang mereka kira sudah mati sebenarnya masih hidup. Dengan cepat, Elliot dan Odell berlari kembali ke dalam rumah besar. Sayangnya bagi mereka, salah satu unicorn berhasil mengejar hingga ke dalam bangunan. Dengan penuh rasa kagum, Odell mencoba mendekati unicorn jantan itu, mengira dia bisa menyentuh tanduknya, disaksikan oleh semua orang. Namun, dugaannya salah besar. Unicorn itu malah menusukkan tanduknya dari bawah dagu Odell, menembus hingga ke bagian atas kepala. Semua yang ada di situ segera panik dan bergegas masuk ke dalam rumah untuk berlindung. Ridley di sisi lain mencoba membawa unicorn kecil yang mereka temukan untuk dikembalikan kepada unicorn-unicorn dewasa di luar. Namun sayangnya mereka tak mengizinkannya mendekat. Ridley menyimpulkan bahwa kedua unicorn hitam itu kemungkinan adalah orang tua dari unicorn kecil yang mereka tangkap, dan mereka hanya ingin anak mereka kembali. Karena itu, Ridley mendesak agar Dr. Bia menyerahkan tubuh unicorn kecil itu. Dr. Bia akhirnya membawa tubuh itu keluar sesuai rencana. Rencana mereka tampaknya berjalan baik ketika kedua unicorn hitam mendekat untuk mengambil anak mereka. Namun sayangnya, begitu mereka melihat tanduk anak mereka hilang, mereka langsung mengamuk dan membelah tubuh Dr. Bia menjadi dua. Tak lama kemudian, mereka semua sudah masuk ke dalam bangunan dan mulai memburu siapa saja yang ada di dalam. Di tempat lain, Elliot menyuruh Ridley kabur lewat pintu lain untuk mengembalikan tanduk kepada induk unicorn. Saat matahari mulai terbit, Ridley mencoba melarikan diri, tetapi Spearheart menangkapnya. Spearheart percaya bahwa sejak Ridley mendapatkan penglihatan akibat menghirup serbuk tanduk unicorn dan menjadikan unicorn tunduk kepadanya. Dia yakin unicorn tidak akan menyerang manusia yang berhati tulus. Oleh karena itu, Spearheart berniat memanfaatkan Ridley sebagai umpan. Taktik Spearheart tampaknya berhasil, karena unicorn memang tidak menyerang Ridley. Dengan cepat, Spearheart mulai mengikat unicorn itu. Tetapi, tak lama kemudian, Elliot muncul bersama unicorn lainnya untuk menemui Ridley. Unicorn itu roboh setelah bertemu Ridley. Lalu Spearheart terus melanjutkan upaya mengikat mereka. Elliot lalu keluar dan menusukkan tanduk ke perut Spearheart. Tetapi Spearheart sempat membalas dengan melukai Elliot dengan anak panah. Tak lama kemudian, salah satu unicorn menghantam kepala Spearheart hingga tubuhnya terpental jauh. Ridley pun berbicara dengan ayahnya yang sekarat. Kedua unicorn dewasa mendekati Elliot dan bayi mereka.
Lalu dengan kekuatan ajaib mereka berhasil menghidupkan kembali Elliot serta memulihkan tanduk bayi unicorn. Saat itu, Elliot mulai mengalami serangkaian penglihatan serupa dengan yang pernah dialami Ridley. Kedua induk unicorn berubah menjadi putih bersinar seperti anak mereka sebelum muncul ledakan cahaya. Dengan cepat, unicorn-unicorn itu berlari kembali ke hutan. Sementara Elliot dan Ridley saling berpelukan. Sayangnya, Griff tiba bersama seorang polisi yang menemukan banyak mayat di sekitar area itu. Dan mereka langsung berasumsi bahwa Elliot dan Ridley lah pelakunya, karena tak ada jejak unicorn yang tersisa. Elliot dan Ridley pun dibawa oleh polisi untuk diperiksa. Dalam perjalanan, Elliot dan Ridley berbicara tentang semua yang mereka alami, mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang menanti mereka. Namun, di tengah perjalanan, saat mereka berada di dalam mobil polisi, mereka tiba-tiba melihat unicorn berlari di samping mobil. Elliot pun segera mempersiapkan Ridley menghadapi situasi berikutnya, tepat sebelum unicorn itu menabrak mobil polisi mereka. Dan inilah akhir dari cerita ini. Oke guys, terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton review film dari kami. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe guys. Sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye bye.